gitu ya. Dan ruang sampelnya tidak terlalu banyak gitu. Misalnya contoh kemarin di dalam tugas. Jadi dari dari satu box pensil yang berisi 20 gitu. Terhitung counted gitu ya, ada 20. Tapi kalau kita bicara distribusi Poisson, itu sesuatu yang sifatnya masif, banyak gitu ya. Dan peluangnya sangat-sangat kecil gitu. Di awal banget kita bercerita tentang peluang, saya mencontohkan berapa peluangnya mendapatkan durian runtuh misalnya. Ya, nah itu adalah kejadian yang mengikuti distribusi Poisson. Kenapa? Karena mungkin nggak sih menang? Mungkin, tapi peluangnya kecil banget gitu. Ya, dari jumlah sampel yang sangat banyak gitu. Karena nasabahnya banyak banget gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa mengasumsikan itu mengikuti distribusi Poisson. Peluangnya kecil. Misalnya gini, berapa peluangnya dalam satu karung beras itu ada ada kerikil misalnya. Biasanya ada kerikil ada gitu ya, tapi peluangnya kecil gitu ya. Satu karung beras, coba kalau kita hitung berasnya ada berapa banyak. Kerikilnya adalah 1, 2 gitu ya. Tapi jangan samakan dengan beras raskin. Kalau beras raskin mah banyak gitu ya batunya gitu. Nah, seperti itu. Jadi bedanya itu distribusi Poisson dengan distribusi binom. Jadi Anda nanti mengenalinya gimana, dari ceritanya Anda akan mengenali gitu yang mana distribusi binom, yang mana distribusi Poisson. Kalau Poisson itu kejadiannya sangat kecil dengan jumlah sampel yang sangat banyak. Ya, kalau binomial kemungkinan atau peluangnya besar gitu ya dengan jumlah sampel yang tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita bicara distribusi peluang, kita punya yang namanya fungsi densitasnya ya. Kita lihat sebentar. Saya share screen dulu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara distribusi Poisson, fungsi densitasnya ini mohon maaf nih ya, tulisannya rada ajaib ya. Px sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Ini adalah fungsi densitas dari distribusi Poisson. Di mana E ini adalah eksponen 2,178 ya, mu ini adalah rata-rata. X ini adalah banyaknya nanti kejadian yang muncul. Ya, jadi ini adalah rumusnya. Jadi contohnya gini, misalnya di kelas B itu, kelas B ada siapa aja ini? Ada peserta tuh mana ya? Ada Tara misalnya. Ya. Ada Tara nih. Tara dalam 1 tahun dia bangun jam 4 pagi misalnya. Itu adalah sebanyak 2 kali. Jadi rata-rata Tara bangun dalam setahun itu 2 kali. Ya, kita lihat. Ini mengikuti distribusi Poisson enggak? Peluangnya kan kecil banget ya, masa rata-rata dalam setahun hanya 2 kali gitu kan. Padahal setahun itu adalah 365 hari. Gitu ya, peluangnya kecil banget kan, 2/365, kecil banget gitu ya. Nah, ini kita bisa mengasumsikan sebagai mengikuti distribusi Poisson. Ya. Nah, itu kejadian yang lalu nih ya. Nah, sekarang saya mau nanya gitu ya. Berapa peluangnya Tara tahun ini? Ya, berapa peluangnya Tara bangun dalam setahun itu adalah 3 hari. Ya, berapa peluangnya Tara dalam setahun bangun 3 kali? Jam 4 sore, jam 4 subuh. Nah, jadi gini, Px sama dengan 3, itu adalah E pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena ini min mu. Mu ini adalah rata-rata. Tadi saya bilang, rata-rata Tara bangun itu adalah 2 kali dalam setahun.
Berarti mu-nya sama dengan 2. Jadi E pangkat min 2, mu pangkat X 2 pangkat X-nya tadi 3. Dibagi X faktorial, 3 faktorial. Ya, nah ini hasilnya adalah ini. Mana? Nah, mana ya? Nggak ada. Kita cari aja ya. Jadi tadi rumusnya E pangkat min 2. E pangkat min 2 itu gimana? Itu Pak tadi 2,178. Ya, ini adalah eksponen. Kita lihat cari dulu. Eksponen pangkat min 2. Nah, yang ini ya. Sorry. E pangkat min 2. Beda ya. 0,135 ini E pangkat min 2. Terus mu pangkat X. Ya, mu-nya 2 pangkat 3 berarti. 2 pangkat 3. 8. Ya. Terus ini adalah 3 faktorial. 3 faktorial. Faktorial. 3. Ya. Nah, jadi tadi PX sama dengan 3 itu berapa? Ini adalah tadi E pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah 0,1804447. Ya. Jadi PX sama dengan 3, ini adalah 0,1804447. Gitu. Ya. Nah, ini kalau Anda mencari menggunakan rumus yang tadi dari fungsi densitasnya Poisson, ya. Tapi Anda bisa mencari dengan sangat mudah menggunakan tabel distribusi Poisson. Kita lihat tabel distribusi Poisson-nya. Nah, sorry. Mana ya? Oh, ini. Ya. Nah, caranya gimana? Ini adalah tabel distribusi Poisson. Kita lihat. Tadi mu-nya atau rata-ratanya adalah 2. Nah, di sini dia simbolnya menggunakan lambda. Sama aja, nggak jadi masalah. Ya, yang dimaksud adalah rata-rata. Kita lihat, tadi rata-ratanya adalah 2. Cari di sini nih, yang 2 ini. Ya, ini 2. Kemudiannya X-nya adalah sama dengan 3. Kita lihat, ini X sama dengan 3 di sini. Kita lihat ke sini. Nah, hasilnya adalah ini. Yang saya highlight. 0,1804. Tadi kita lihat berapa? 0,1804. Sama, ya. Cuman ini nggak dibulatkan. Ini semakin panjang, semakin banyak. Enggak ya, sampai segitu. Oke, ya. Jadi ini setelah dibulatkan, ini kalau Anda mau mudah mencari, Anda bisa menggunakan tabel ini. Anda tinggal download aja. Ya, tempatnya banyak, tapi kalau misalnya Anda mau pakai di link ini boleh gitu ya, ini linknya ya. Oke. Nah, itu tadi adalah, nah sekarang kalau misalnya PX sama dengan, kalau misalnya berapa peluangnya, tadi Tara misalnya bangun jam 4 subuh itu 5 kali dalam setahun. Berarti PX sama dengan 5. Ini berapa?
Kalau kita lihat di dalam tabel, ini tinggal dilihat aja. Lambdanya 2, ya, atau mu-nya 2, X-nya 5. Nah, kita sorot ini. 5, ini ya. Nah, 0,0361. Itu ya. Hasilnya adalah 0,0361. Coba kalau kita pakai rumus. Ya. E pangkat min 2. E pangkat min 2. E pangkat min 2-nya berapa? Yang ini tadi. Ya. Ini. Kemudian 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5-nya berapa? 2 pangkat 5. 32. Kemudian 5 faktorial. 5 faktorialnya berapa? Faktorial 5. 120. Ya, sehingga PX sama dengan 5-nya ini sama nggak? Coba kita lihat. Ini adalah E pangkat 2 pangkat min 2, dikali 2 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Hasilnya sama, ya. Jadi setelah dibulatkan jadi 0,03608 jadi 0,0361. Gitu ya. Nah, itu adalah cara mencari menggunakan tabel, ya. Hasilnya sama dengan Anda menggunakan rumus. Nah, sekarang ini pertanyaannya, berapa peluangnya Tara bangun dalam setahun itu kurang dari 4 hari di subuh jam 4 itu. Ya, nah kalau 4 hari berarti PX kurang dari 4 itu sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Nah, kita lihat tabel yang tadi. Nah, ini PX sama dengan 0-nya 0,1353, PX sama dengan 1-nya 0,2707, PX sama dengan 3-nya 0, sama dengan PX sama dengan 2-nya adalah 0,2707, PX sama dengan 3-nya 0,1804. Ya, kenapa PX sama dengan 4-nya nggak ke bawah? Karena tadi kurang dari 4, berarti 4-nya nggak ke bawah. Tapi kalau saya bilang paling tidak, dia 4 kali bangun, berarti 4-nya ke bawah, gitu ya. Nah, sehingga ini hanya sampai PX sama dengan 3. Ini tadi PX sama dengan 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, setelah saya jumlahkan hasilnya adalah 0,8571. Jadi PX kurang dari, kurang dari 4, ini sama dengan ini. Ya, hasilnya adalah 0,8571. Nah, itu adalah distribusi Poisson. Ya. Nah, distribusi Poisson dan distribusi binomial adalah distribusi untuk variabel acak diskrit dan dia dikotomus. Nah, sekarang kalau untuk yang kontinu itu kita menyebut ada yang mengenal dengan distribusi normal. Ya. Nah, sebuah variabel acak dia dikatakan berdistribusi normal itu kalau dia bell shape. Jadi misalnya gini. Nah, ini ya. Misal, kalau misalnya saya punya data, ya, data itu lalu saya kelompokkan di dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian saya buatkan histogramnya, ya. Kemudian saya ambil poligonnya. Nah, kalau poligonnya saya haluskan, ini membentuk bell shape, ya, seperti ini. Bell shape itu jadi kayak lonceng gitu ya. Dan dia simetris di titik mu, simetris di titik mu itu ini. Ya, jadi kalau tadi gambarnya
Mana ada yang lebih bagus nggak? Sebentar. Nah, ini. Ya. Jadi dia bell shape bentuknya seperti ini. Kemudian dia simetris di titik mu. Jadi simetris itu artinya kalau saya lipat sama persis gitu ya, kiri kanan itu plek sama persis. Itu namanya simetris. Ya. Kemudian dia asimtut. Asimtut itu gimana? Asimtut itu nih ujung-ujungnya nih ekor-ekornya dia selalu mendekati 0 tapi tidak pernah menyentuh 0. Ya itu namanya asimtut. Jadi limit mendekati 0 tapi tidak pernah 0. Sehingga ini batasnya adalah min tahingga sampai tahingga. Ini batasnya sampai mana sih ujungnya nggak tahu. Ini min tahingga sampai tahingga. Karena dia tidak pernah menyentuh 0 gitu ya. Sehingga ini nanti min tahingga sampai tahingga batasnya. Nah, fungsi densitas. Jadi gini, kalau setiap distribusi itu dia pasti punya fungsi densitas, ya. Nah, tadi kalau fungsi densitas untuk distribusi Poisson itu adalah E pangkat mu, mu pangkat X dibagi X faktorial. Tapi kalau kita bicara distribusi normal, maka fungsi densitasnya adalah ini, ya. Fungsi densitasnya adalah 1 per akar 2 pi sigma kuadrat eksponen pangkat min setengah sigma kuadrat dikali X min mu dipangkatkan. Ya, nah ini adalah fungsi densitas untuk distribusi normal. Ya, oke. Nah, si fungsi ini, jadi kalau kita punya fungsi, pasti ada gambarnya. Ya, kalau fungsi linear mungkin Anda belajar di matematik gitu ya. Y sama dengan A plus BX, dia pasti garis lurus gitu ya. Nah, kalau fungsinya seperti ini, maka gambarnya adalah seperti tadi, kayak gini. Kurvanya akan seperti ini, yang tadi itu. Ya, oke. Nah, wilayah atau daerah di bawah kurva ini nilainya 1. Ini wilayah di bawah kurva ini, daerah ya, luas daerah di bawah kurva ini adalah 1. Jadi kalau misalnya rata-ratanya adalah mu, maka dari sini, dari mu ke kiri, ini nilainya setengah. Karena dia simetris. Mu ke kanan ini nilainya setengah. Karena simetris. Ya, nah sekarang misal contoh. Oke, kalau misalnya saya punya data. Misalnya dari data kelas B. Saya melihat rata-rata nilai, rata-rata IPK dari kelas B itu misalnya adalah 2,89. Jadi dari 40 siswa misalnya ya, saya ukur, ditanya satu-satu IPK-nya berapa, ternyata rata-ratanya adalah 2,89 dengan standar deviasinya 0,8, jadi ini ya. Nah, ini bisa dikatakan mengikuti distribusi normal. Misalnya setelah digambar dia membentuk bell shape ya. Nah, sehingga menggambarkannya X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 2,89 dan standar deviasi 0,8. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi selalu bentuknya kayak gini nih. X kalau dia mengikuti distribusi normal tuh kayak gini. X mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Gitu ya. Oke. Nah, dengan data ini saya gambar. Ya, nah ini. Dia simetris di titik mu. Mu-nya adalah 2,89 jadi ini. Ya, mu-nya adalah 2,89 jadi ini. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa peluangnya? Ya, misalnya Tara, IPK-nya adalah di atas 2,89. Pertanyaannya gitu ya. Jadi P X lebih besar dari 2,89. Ini berapa? Nah, PX lebih besar dari 289. Artinya kan dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Dari ke sini ke sini itu artinya ini setengahnya kan? Ya, karena dia simetris. Jadi peluangnya adalah luas daerah yang di bawah kurva ini. Daerahnya berapa? Tadi semuanya 1.
Kalau kita bagi 2 sama persis di sini, maka ini adalah setengah. Jadi nilainya adalah 0,5. Gitu ya. Jadi peluang Tara IPK-nya di atas 2,89 itu adalah 0,5. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa peluangnya Tara IPK-nya di atas 3? Nah, kalau 3 kan ini enggak. Ini kan titik tengahnya 2,89. 3 berarti rada mundur ke sebelah sini. 3. Nah, luas daerah yang saya arsir merah ini berapa? Kan tadi pertanyaannya adalah PX lebih besar dari 3. Ini berapa? Gitu ya. Nah, ini jadi tanda tanya. Berapa? Gitu ya. Nah, karena ini nggak bisa ditebak nih, karena di tengah-tengah. Nah, kalau mencari luas daerah di bawah kurva, Anda mungkin belajar matematik ya. Kita mencarinya menggunakan integral. Dari rumus yang tadi, yang ini, Anda integralkan. Di sini integral, pasang. Terus dari mana? Berapa batasannya? Nah, kita lihat tadi batasannya adalah dari 3 sampai tak hingga. Ini kan tak hingga di sini. Jadi kita integralkan di sini ya, pasang integral di sininya dari 3 sampai tak hingga. Ini Anda cari kalkulasi nilainya berapa, ya. Nah, sebenarnya mengintegralkan tidak terlalu sulit lah ya. Nah, tapi di sini kita ada eksponen. Anda mungkin lupa lagi ya. Kalau misalnya integral dari fx dx, integral dari 3x kuadrat dikali lagi kan berarti ya. Itu nilainya berapa gitu. Atau integral ini yang sederhana aja, integral pangkat x dx hasilnya berapa. Mungkin Anda lupa lagi gitu ya. Nah, supaya memudahkan Anda tidak perlu melakukan integral gitu ya, mencari luas daerah, maka kita punya yang namanya z-score ya, atau kita punya namanya tabel distribusi normal. Tabel distribusi normal, hati-hati ya. Ada yang kumulatif gitu ya, ada yang ininya dari sini, ada yang arsirannya banyak. Jadi nilai yang ada di dalam tabel ini adalah luas daerah yang diarsir biru ini. Gitu ya. Oke, nah cuman yang jadi masalah ini adalah standar normal tabel. Standar normal tabel itu gimana? Jadi ini adalah distribusi normal standar. Distribusi normal standar itu dia rata-ratanya 0 dengan standar deviasinya 1. Ya, kita lihat. Jadi kalau data kita tadi ini kan 2,89. Mu-nya 0,8, padahal yang normal standar itu adalah 0 dan 1. Rata-ratanya 0, ininya 1. Sehingga tabel ini belum bisa kita gunakan. Yang ini. Karena ini nomor standar. Punya kita bukan normal standar. Mu-nya ada, standar deviasinya bukan 1. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya transformasi. Cara transformasinya gimana? Ya, kita cari di sini. Transformasinya adalah dengan menggunakan Z. Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ya. Jadi si X ini saya transformasi menjadi variabel Z. Menjadi variabel normal baku. Jadi Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Gitu ya. Nah, sehingga nih, kalau PX lebih besar sama dengan, kalau PX lebih besar dari 3, itu adalah P. Nah, ini si X-nya saya transformasi dulu. X min mu dibagi sigma, itu sama dengan, nah, kalau sebelah kiri saya kurangi mu dan dibagi sigma, berarti sebelah kanan juga sama. Ya. Jadi 3 dikurangi mu, tadi mu-nya berapa? 9. Dibagi sigma, sigmanya berapa? 0,8. Ya, nah sehingga 3 min 2,89 dibagi 0,8 itu adalah 0,14. Tadi X min mu dibagi sigma itu adalah Z. Ya, sehingga PZ lebih besar dari 0,14.
Jangan lupa kalau bicara distribusi normal ini harus selalu digambar. Ya, jadi ini 0 ya, ini 0 di sini. Nah, 0,14 ini kan 0,14 tentunya di sebelah kanannya kan sini. Ya, nah lebih besar dari 0,14 berarti yang kita cari yang ini. Yang saya arsir kuning. Ya, oke. Nah, ini Z-nya adalah 0,14. Kita lihat di tabel. 0,14, 0,1 di bawah 4. Nah, hasilnya adalah 0,0557 ya. 14, 0,1 di bawah 4. 0,0557. Kita lihat. Nah, 0,0557 ini adalah ini daerah yang saya ini saya arsir biru ya. Nah, 0,0557 ini adalah daerah yang diarsir biru. Sementara yang kita cari itu adalah daerah yang saya arsir kuning karena yang lebih dari 0,14 bukan yang ini yang dicari. Nah, tadi kita tahu bahwa ini adalah simetris. Dari 0 tak hingga itu adalah 0,5 ya. Jadi kalau misalnya dari sini ke sini 0,5 maka yang ini berapa? Maka yang ini adalah 0,5 dikurangi 0,14 ya. Hasilnya ini. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Hasilnya adalah 0,443 nih. 0,5 dikurangi 0,0557. Hasilnya adalah 0,443. Jadi PX lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3 ini adalah 0,443. PX lebih besar dari 3 adalah 0,443. Jadi yang ini hasilnya adalah 0,4443. Itu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara mencarinya. Jadi PX peluang Tara IPK-nya di atas 3 itu adalah 0,4443. Gitu ya. Ini saya kasih kasus satu lagi. Berapa peluangnya Tara IPK-nya di bawah 3,5? Ya, nah ini seperti biasa cari PX min mu dibagi sigma, ini lebih kecil dari 3,5 dikurangi 2,89 karena tadi rata-ratanya ini dibagi mu-nya adalah 0,8 ya, sehingga P ini jadi Z, ini hasilnya adalah 0,76. Ya, nah untuk melihatnya gimana? Ini kita buatkan dulu tabelnya, grafiknya, ini 0,76. Kita lihat di tabel 0,76 itu berapa? 0,76. Ini adalah 0,2764. 0,2764 ini. Nah, ini adalah yang diarsir biru. Yang diarsir hijau. Ya, ini adalah yang diarsir hijau. Nah, sementara yang kita cari tadi kan kurang dari 0,74, berarti keseluruhan kan dari sini sampai sini. Ya, ini berapa? Nah, dari sini ke sini kan 0,5. Ya, yang ini adalah 0,5. Gitu ya. Nah, sehingga keseluruhan adalah tentunya ini ditambah ini kan. Jadi 0,2764 ditambah 0,5 sama dengan 0,7764. Jadi peluang Tara IPK-nya di bawah 3,5 itu adalah 0,7764. Gitu ya. Oke, nah itu adalah bagaimana cara Anda mencari distribusi normal. Nih, saya contohkan satu lagi ya. Berapa peluangnya Tara misalnya. IPK-nya di atas 2. Ya, ini sama dengan B X min mu dibagi sigma
lebih besar dari X min mu, X-nya 2, min mu-nya berapa tadi? 2,78 dibagi 0,8. Nah, ini sama dengan P X min-nya bagi sigma itu jadi Z lebih besar dari ini berapa? 2 dikurangi 2,78 78 sih. 89 ya. Sorry, salah. Ya. 2 dikurangi 289 dibagi 0,8. Oh, ke minus. Oh ya. 1,11 ya, min 1,11. Nah, kita gambar. Jadi ini tadi min berapa tadi? Min 1,11 ya. Min 1,11. Kita gambar. Ini 0, tengahnya 0. Ya, min 1,11 berarti sebelah kiri. Sini kira-kira ya. Min 1,11. Kita lihat di tabel yang tadi. Min 1,11. Bu boleh di 11 sama aja karena kiri kanan ya. Jadi kita lihat 1,11. 1,11 0,3665 ya, 0,3665. Betul? Lihat sekali lagi. Ya, betul ya, 0,3665. Nah, ini yang mana? 0,3365 itu yang mana? Yang ini. Ya, yang saya arsir hijau. Ini adalah 0,3665. Ya. Sementara dia lebih dari min 1, berarti kan keseluruhan. Nah, yang saya arsir merah. Yang dicari adalah yang diarsir merah. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini ke sini ada 0,3665, dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini adalah tadi 0,5 ya, sehingga PX lebih besar dari 2, ini sama dengan 0,5 ditambah 0,3665. Gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan 0,8665. Gitu ya. Jadi peluangnya Tara, IPK-nya di atas 2 itu adalah sebesar, sebesar 0,8665. Itu ya Nana. Nah, itulah caranya Anda nanti menghitung atau mencari peluang untuk distribusi normal. Gitu ya.
Ini kalau Anda mau ngambil dari sini silahkan, cuman hati-hati ya, nanti tabel distribusi normal itu ada beberapa jenis. Ada yang kumulatif, ada yang tidak kumulatif. Yang barusan bukan kumulatif, gitu ya. Nah, ini silahkan kalau Anda mau pakai linknya. Oke, nah itu yang sudah saya coba paparkan tentang distribusi Poisson dan distribusi normal. Ya, untuk tugas minggu depan saya belum sempat buatkan soalnya. Nanti saya buatkan soal, saya posting di e-learning soalnya. Ya, tugasnya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan paham. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Bisa dipahami, Bu. Paham bisa? Alhamdulillah bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cuman ini saya nulisnya pakai Jamboard, nggak pakai mouse, jadi muter-muter nggak enak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada mungkin itu yang bisa saya jelaskan, saya paparkan ya. Ini mohon maaf nih saya belum bisa offline-nya, kuliahnya yang lain mah offline-nya Anda ya? Saya mah di rumah, Bu. Di rumah, oke. Oke ya, kita ketemu lagi insya Allah kalau panjang umur minggu depan. Minggu depan kita sudah membahas tentang estimasi, ya, estimasi dan pengujian hipotesis, ya. Nah, kenapa kita harus belajar belajar distribusi normal? Karena nanti hampir semua setelah ini kita belajar estimasi dan pengujian hipotesis itu menggunakan distribusi normal dan distribusi student, ya. Jadi Anda harus paham dulu distribusi normalnya, gitu ya, supaya nanti Anda bisa mengerjakan untuk distribusi, untuk estimasi dan pengujian hipotesis, gitu ya. Oke, Nana, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oh, enggak.